Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdullah dari kelas I Catatan 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari message broker. Message broker adalah sebuah layanan atau web service yang berfungsi untuk melanjutkan memproses message dari produser atau pengirim dan meneruskannya ke konsumer atau penerima. Cara kerjanya, si produser ini dia akan mengirim message ke message queue. Message queue ini gunanya untuk sebagai antrian, sebagai buffer apabila si consumer 1 atau consumer 2 atau salah satu dari consumer ini sedang offline atau sedang sibuk untuk memproses tugas yang lain. Nah, sebenarnya di antara produser dan queue ini ada namanya exchange. Nah, exchange itu berfungsi untuk bagaimana pendistribusian dari produser ke konsumer 1 atau 2. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan exchange default dari si RabbitMQ, atau disebutnya di RabbitMQ adalah exchange nameless. Nah, sekarang kita sudah ada di PyCharm. Langsung saja untuk cara membuatnya. Pertama kita akan buka terminal dari PyCharm. Lalu kita akan menginstal package pk ini. Caranya kita akan ketik python -m pip install pk -upgrade. Kita klik enter. Nah, di sini muncul notifikasi requirement already up to date. Nah, ini karena saya sudah menginstal package dari PK ini. Kalau belum, dia akan download package-nya dulu, lalu dia akan otomatis menginstalnya. Lalu karena sudah terdownload, kita minum sini aja dulu. Kita akan import PK. Mengimportnya caranya tinggal ketik import di sini, lalu ketik PK. Nah, udah ada. Nah, kalau udah, kita akan menghubungkan ini file new task ini ke dalam message broker RabbitMQ. Nah, caranya kita ketik connection seperti ini, PK connection blocking connection parameter, kita masukkan parameternya. Di sini kita masukkan nama host. Karena kita hanya berjalan di localhost, maka kita akan ketikkan localhost. Kalau misalkan si hostnya akan dijalankan di host lain, kita bisa mengetikkan IP address di sini. Lalu ini declare channelnya dengan koneksi yang sudah kita tentukan dengan host localhost ini. Nah, lalu berikutnya, sebelumnya si newtask.py ini dia berfungsi untuk mengirimkan pesan ke worker. Worker ini dia bertindak sebagai consumer. Si newtask.py ini dia akan bertindak sebagai producer. Nah, ini kita akan mendeclare. Lalu sekarang kita akan mendeclare QE. Caranya dengan channel.QDeclare ini. Kita masukkan nama queue-nya apa. Lalu kita tambahkan di sini durable true. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk membuat misalkan RabbitMQ servernya dia crash, maka si queue ini dia tidak akan hilang atau tidak akan terhapus. Nah, maka kita akan tambahkan durable sama dengan true. Lalu kita di sini kita declare message-nya apa. Misalkan message, karena kita akan menginput message dari keyboard, maka kita akan biarkan seperti ini, kosong. Lalu .join sys.argument v1 ini, seperti ini. Lalu kita akan memasukkan
message yang sudah kita buat ke dalam queue-nya. Nah, ingat tadi sebelum saya jelaskan di awal, sebelum masuk ke queue dia harus melewati exchange. Karena kita tadi seperti sudah saya jelaskan juga di awal, exchange kita kali ini kita akan menggunakan default exchange saja, yaitu dia akan hanya meneruskan queue dari tiap consumer yang ada. Routing key-nya kita akan masukkan, lalu routing key-nya kita masukkan nama queue-nya karena dia dibinding dengan ini. Lalu kita body ada body-nya kita message, yaitu message yang ada di yang sudah kita declare tadi. Properties. Nah, ini properties sama dengan basic properties. Kita hanya ingin memasukkan sebenarnya hanya delivery mode ini. Nah, delivery mode ini apa? Dia berfungsi untuk memastikan bahwa sama dengan true kalau true sama dengan durable kalau durable tadi ini dia untuk queue. Nah, kalau delivery mode ini dia delivery mode sama dengan bahwa ini artinya message yang belum ter-acknowledge oleh si server, maka dia akan dikembalikan ke queue. Nah, gitu. Tapi kalau sudah dia ter-acknowledge oleh si server, dia akan di mark untuk di delete. Lalu kita akan print sebuah notifikasi. Kita ketik send message-nya apa, kita akan ketik send, lalu nanti dia akan mengeprint message-nya apa yang kita masukkan di keyboard. Nah, ini untuk menghindari error pada RabbitMQ, pada server RabbitMQ kita akan menggunakan connection.close biar dia menutup koneksinya secara pelan-pelan, secara halus untuk menutup koneksi pada dengan RabbitMQ server. Selanjutnya kita ada worker.py. Nah, worker.py ini tadi sudah saya jelaskan sebagai consumer. Sama, ini connection untuk membuat koneksi ke server dengan localhost. Lalu ini ada channel mendeclare queue-nya sama, queue udah declare EIQ sama dengan yang sini, dan sama ini juga durable true. Nah, ini setelah itu kalau sudah koneksi sudah terbentuk dan queue-nya sudah terbuat, memastikan queue-nya sudah ada, EI new queue ini sudah ada, kita akan mengeprint waiting for message. Nah, itu. Nah, lalu kita akan membuat sebuah method atau function yang berfungsi untuk method atau function callback yang berfungsi untuk menerima message dari si new task.py ini. Lalu print receive. Kita akan mengeprint sebuah message yang kita define receive. Lalu kita akan mendecode body yang sudah dikirimkan dari sini. Body message yang sudah dikirimkan dari si new task ini. Tuh, lalu kita decode. Nah, ini dia. Ini dia tadi saya menyebut acknowledge. Nah, dia kalau sudah ter-acknowledge, kalau dia sudah menerima pesan dari new task ini, dia akan meng-acknowledge bahwa pesannya sudah diterima oleh si consumer, dan si pesan itu akan ditandai bisa dihapus. Kalau dia tidak menerima tag ini, tidak menerima delivery tag, nah maka dia akan dikembalikan ke queue untuk dikirimkan apabila si user atau consumer nanti online atau tersedia. Nah, lalu ini langsung basic consume, queue-nya sama dengan queue yang tadi, EIQ, new queue. Nah, lalu kita memanggil method yang di atas callback. Lalu ini kita start consuming. Tuh, langsung saja kita praktekkan, kita coba run. Nah, caranya kita akan membuat terminal, membuka terminal.
kita akan membuat 4 buah klien, 2 itu sebagai produser dan 2 lagi sebagai consumer atau penerima, 2 lagi sebagai penerima dan 2 lagi sebagai pengirim pesan. Nah, caranya kita akan ketik Python, kita akan di terminal kita akan ketik Python new, kita akan ketikkan new task, yang mana itu adalah nama file kita, new task ini, dengan kita akan mulai dari si workernya dulu, atau mulai dari penerimanya dulu. Python worker .py. Nah, lalu kita enter. Nah, oke. Di sini error, soalnya di sini saya masih belum mengaktifkan koneksi dengan RabbitMQ servernya. RabbitMQ servernya belum aktif. Nah, kalau sudah aktif bisa dibuka di localhost-nya dengan port 15672. Di sini ada nodes sebagai Rabbit add nama desktop kita. Di sini saya desktop 4 sekian. Nah, di sini juga ada reset stats untuk node ini saja atau yang lain. Nah, di sini bisa dilihat juga statistiknya. Ada consumernya masih 0 karena kita belum mulai consumernya. Channelnya juga masih ada 0. Exchange juga udah ada 7. Nah, kalau sudah begini, kita bisa coba untuk jalankan script yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya kita bisa buka terminalnya lagi. Kita bisa ketik Python worker.py sesuai nama file yang sudah kita buat di PyCharm ini. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah dia bilang waiting for message to exit, press Ctrl C. Nah, sesuai yang kita sudah set tadi di sini. Sekarang saya akan membuat tiga klien lagi. Nah, di sini saya sudah membuat 4 klien. Yang pertama ada customer 1 dan customer 2, ada produser 1 dan juga ada produser 2. Di sini produser 1 dan customer 1 dan customer 2 dia hanya idling saja. Dia masih idle, dia hanya menunggu untuk message karena belum ada message dari produser 1 dan produser 2. Customer 1 juga sama, dia masih idle. Nah, sekarang langsung kita coba saja untuk mengirim sebuah pesan dari produser 1. Caranya kita ketik Python, kita akan ketik eksekusi new task, eksekusi untuk script si produsernya new task.py. Lalu kita akan masukkan misalkan pesan pertama ke customer 1 misalkan. Nah, ini langsung kita bisa klik enter. Di sini sudah dia bilang sudah send pesan pertama ke consumer 1. Kita lihat apakah sudah benar dia akan menuju ke consumer 1. Ya, dia udah ternyata si consumer 1 dia udah menerima pesannya, receive pesan pertama ke consumer 1. Nah, sekarang kita akan coba ke consumer 2 dari produser kedua. Kita akan ketik Python juga sama caranya, Python new task .py. Lalu kita akan masukkan pesan pertama ke consumer 2. Kita klik enter. Nah, dia sudah send. Kita lihat receive pesan pertama ke consumer 2. Nah,
Itu caranya untuk membuat messaging app sederhana dari RabbitMQ, dan juga caranya untuk menggunakan message broker RabbitMQ. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis yang lain, fitur-fitur yang lain dari RabbitMQ, tapi untuk siang ini sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.